Hai teman-teman semua, selamat datang di channel aku. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton video ini. Dan terima kasih juga atas dukungan kalian seperti like, comment, and subscribe. Dan kali ini aku langsung aja bakal budgeting untuk bulan September. Dan seperti kalian lihat tadi itu aku udah nunjukin budget untuk budget bulanan. Dan sekarang aku langsung aja masuk ke budget bulan September part pertama. Aku budgetingnya per 5 hari ya guys, buat kalian yang belum tahu. Jadi aku jelasin lagi. Jadi aku budgeting itu menyesuaikan tanggal gajian suami aku. Suami aku tuh gajian sekitar tanggal 6, kalau enggak tanggal 7, kalau enggak tanggal 8 gitu ya guys. Jadi setiap bulannya itu tidak menentu gitu untuk tanggal gajian setiap bulannya. Dan di sini aku lagi cash tapping, masukkan uang budget untuk part pertama kali ini. Dan ini uang sisa-sisa dari bulan Agustus lalu tidak akan aku keluarkan, tapi di sini aku gabungkan aja uangnya dengan uang budgeting untuk bulan September ini. Yang aku rasain setelah konsisten budgeting, setelah kita rajin menulis pengeluaran, pokoknya ya meskipun ribet sedikit tapi banyak sekali manfaat yang aku rasain, sehingga keuangan aku tuh menjadi lebih baik ya guys. Aku tuh nggak mencari yang kayak banyak sisa gitu, tapi asalkan keuangan aku itu cukup dan tertata dengan rapi gitu. Jadi pas uangnya nggak ada, kita tuh nggak bingung ini uangnya kemana ya, kok tiba-tiba nggak ada gitu. Tapi karena ada tulisan dan ada catatannya gitu, jadi kita tahu bahwa uang tersebut sudah kita gunakan. Dan dengan budgeting ini juga yang aku rasakan itu keuangan aku tuh lebih tertata. Jadi aku tuh mengeluarkan uang pokoknya harus sesuai dengan posnya gitu. Aku men-challenge diri aku sendiri apakah aku bisa, dan ternyata aku berhasil guys. Sepertinya metode ini akan selalu aku pakai karena berhasil meminimalisir pengeluaran aku atau boncos gitu ya. Dan semenjak aku nerapin budgeting selama 5 hari ini, pokoknya keuangan aku tuh tersusun gitu, dan aku merasa senang aja karena keuangan aku udah membaik. Oke, kita balik lagi ke budgetingnya. Nggak terasa cash tapping kita tuh udah hampir pertengahan jalan, dan sekarang kita masuk ke kebutuhan anak. Di sini seperti biasa kebutuhan anak aku isi 10.000 aja, karena biasanya tuh karena ini hanya untuk membeli kebutuhan anak aku ya guys, kayak sabun, sampo atau yang lainnya, pokoknya yang habis aja. Karena untuk uang susu, popok dan lainnya itu uang tersendiri ya. Lanjut lagi ke kebutuhan aku. Di sini sama, biasanya aku gunain untuk membeli skincare atau hal lain yang sesuai dengan kebutuhan aku kayak gitu ya. Aku simpan aja uangnya di sini. Dan untuk kalian yang sedang budgeting atau sedang menata keuangan menjadi lebih baik, tetap semangat ya. Rajin mencatat pengeluaran juga agar kalian tahu apa aja yang kalian keluarkan dan berapa banyak yang kalian butuhkan setiap bulannya, seperti itu. Pokoknya suatu saat kalian akan menemukan keuangan kalian itu menjadi lebih baik. Pokoknya tetap semangat. Jangan dulu terlalu berpikir untuk nabung banyak gitu ya guys. Pokoknya kita fokuskan dulu ke kebutuhan. Pokoknya kebutuhan kita dulu yang diutamakan, baru setelah itu kita memikirkan untuk menabung. Bukan berarti nabung itu nggak penting ya guys, tapi penuhi dulu kebutuhan kita. Jika kebutuhan kita itu sudah terpenuhi, sudah semuanya bisa kita handle dengan baik, baru kita fokuskan untuk menabung atau membuat saving gitu ya. Itulah caraku guys memperbaiki keuanganku. Semoga ini bisa menginspirasi kalian juga yang sedang belajar memperbaiki keuangan. Jadi ibu rumah tangga itu harus pintar banget mengelola uang, apalagi kalau semua uang itu kita yang pegang, karena kita semualah yang pegang kendali. Kalau kita sendiri tidak bisa mengendalikan, aku nggak tahu lagi harus bagaimana gitu loh guys. Aku dulu sering banget mengalami yang namanya kehabisan uang sebelum tanggal gajian berikutnya, dan aku tuh bingung gitu mau ngapain lagi. Akhirnya aku pinjam ke orang tua aja gitu sementara, padahal semua uang gaji suami aku tuh dikasihkan ke aku, tapi karena aku tuh males banget yang namanya budgeting serta menulis pengeluaran, akhirnya uangnya itu nggak tahu deh habis di mana, habis untuk apa gitu. Tapi untuk sekarang aku nggak mau lagi seperti itu terus. Kalau seperti itu terus, kapan kita merasa keuangan kita tuh menjadi lebih baik? Pokoknya aku harus merubah kebiasaan seperti itu, walaupun tidak mudah tapi pelan-pelan. Kalau misalkan aku nggak budgeting, rasanya keuangan aku tuh amburadul gitu loh guys. Jadi aku tuh kayak nggak tenang aja gitu, ini uangnya tuh bisa habis sebelum waktunya. Aku takut banget yang namanya boncos lagi, karena rasanya memang gak enak banget. Aku gak terlalu mikirkan banyak sisa, yang penting uang yang sudah aku budgetkan itu cukup sesuai dengan pos yang telah aku anggarkan. Seperti itu aja guys. Kalau misalkan ada sisa
biasanya syukur. Pokoknya ya cukup aja dulu gitu, untuk sisa ya nanti aja. Oke, nggak terasa kepanjangan cerita, akhirnya budgeting kita tuh udah selesai. Dan ini aku lagi rapiin uangnya lagi, dan dompet aku tuh sampai susah banget ditutup kayak gitu ya guys, karena isinya banyakan uang receh gitu. Nggak apa-apa, sengaja nggak aku tukarin. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. See you.